dia tuh pernah dapat mimpi disamperin mendiang ayahnya kan. Terus dia dapat arahan untuk mencari 72 perempuan untuk dikorbankan. Pada saat ritual itu mereka akan disuruh menggali sebuah lubang, masing-masing gali lubang, terus disuruh nenggak sebuah minuman. Padahal tuh minumannya sudah dicampur dengan racun tikus. Ketika mereka minum kan langsung gak lama bereaksi tuh. Dan sebenarnya mereka itu adalah menggali kuburannya sendiri. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Aldo kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, halo Mas Aldo. Halo Prita, teman-teman yang bertugas dan pemirsa di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Amin. Kamu baik, Mas? Baik banget, aku baru suka vaping sama teman-temanku sambil nongkrong, memenuhi ruangan dengan asap. Jadi emang suka ngebul-ngebul gitu ya? Yoi. Oke. Tapi kamu tau gak, aku tuh akhir-akhir ini ya Mas, kayak aku sempat cerita kamu juga deh, lagi gampang takut. Gampang takut? Iya, gampang takut. Emang penakut kan kamu? Enggak dong, gak separah Mbak Noven. Ya. Tapi beneran kan aku baru-baru ini nih ya, teman-teman juga lagi di rumah sendiri. Kebetulan keluarga aku tuh lagi keluar kota, jadi aku bener-bener di rumah sendiri tuh. Terus aku lagi di kamar mama yang posisinya pintunya itu tuh sebelahan sama kasur tuh loh. Terus aku lagi laptopan jam 2 pagi, tiba-tiba ada bunyi duk kayak gitu. Nah, aku bisa nggak takut, tapi gara-gara sebelumnya itu Mas Amai itu tuh cerita sama aku, dia baru nanganin sebuah kasus di mana si anaknya ini ngelaporin ke Mas Amai bahwa bapaknya ini kayak kedukun. Nah, panik kan si anaknya ini karena si bapaknya ini posisinya memang lagi BU, keluarga mereka lagi butuh duit, terus kedukun. Terus ya si anak takut dong bapaknya kenapa-napa. Terus dan memang pasca kedukun itu tuh bapaknya agak bertingkah aneh, terus suka meracau sendiri, banyak gangguan di rumah. Terus kayak seakan-akan sudah terhipnotis secara metafisik lah gitu. Nah, karena aku tahu the detailsnya, jadinya kan aku jadi kayak kebayang-bayang tuh apalagi lagi sendirian. Terus ingat bayangan balkon tuh yang ini jangan-jangan ada orang lagi. Jadi tuh sebenarnya takut hantu dan takut ada maling juga tuh loh Mas sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kalau dukun yang emang dukun gitu ya, yang emang dipercaya sebagai dukun kayaknya masih bisa lebih lega sih. Soalnya kan emang ada ya pengobatan alternatif gitu juga kan. Dan jarang disebut tabib kan, biasanya kayak dukun. Bahkan kalau melahirkan ada dukun bayi juga kan, dukun pijet dan sejenisnya. Cuman kalau dukun-dukunan tuh yang sering malpraktek tuh, yang bukannya sakit apa malah didiagnosa kenapa malah jadinya nggak sembuh. Iya sih ya, dukun-dukun yang gak jelas yang malpraktek atau bahkan ya dukun yang aku dukun kan sebenarnya banyak. Betul. Nah, tapi yang malpraktek itu sebenarnya kayak masih kayak mendingan karena ada yang lebih buruk lagi. Kenapa Mas? Dukun yang ngaku dukun tapi punya motif kriminal loh. Oh ya, itu mengerikan sih. Ya kan, karena kan dukun biasanya dapat kredibilitas ya dari omongan kiri kanan, terus kayak reputasinya sebagai dukun itu kan berarti wah orang pinter nih. Ternyata itu dimanfaatkan oleh si dukun buat mengambil keuntungan dari pasien-pasiennya. Sering sih aku dengar yang kayak gitu juga. Dan memang itu tuh ada kok kasusnya di awal tahun 2000-an maksudnya. Benar. Nah itu tapi itu kalau itu kan memang dukun beneran ya, tapi emang ada motif kriminalnya gitu. Ya itu dukun yang dikenal dengan nama Ahmad Suraji alias dukun AS, lebih populer disingkat kayak gitu sih sebenarnya. Kamu udah tahu ceritanya tuh? Tahu tapi gak detail sih Mas. Gitu. Okay. Terus sebenarnya aku cuma tahu dikit-dikit ya. Jadi memang dukun AS ini sebenarnya target pertamanya adalah 70 orang, 70 wanita yang apa? Jangan dibahas sekarang. Oh, jangan dibahas sekarang ya, bener. Sekarang. Tapi menurutku itu memang mind blowing aja sih. Tapi ini berkaitan dengan pendalaman ilmu hitam. Makanya dari kamu bilang kan, dia memang beneran dukun. Cuman caranya aja yang kayak benar-benar di luar nalar. Gitu. Oke, kalau gitu sebelum teman-teman mendengarkan pembahasan kita kali ini, mungkin boleh ya subscribe dulu ke channel YouTube Obrolan Santai dan follow TikTok
Opsan, yaitu podcast obrolan santai, dan tentunya Instagram podcast Opsan. Betul, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau ceritanya dibacakan oleh kita bisa kirim ke arsipceritaktj@gmail.com. Jadi mulai aja yuk. Yuk, mari kita bahas. Jadi Ahmad Surachie atau yang populer dengan sebutan Dukun AS, dia itu emang sebenarnya seorang dukun. Ya. Jadi bukan dukun-dukunan yang ngaku-ngaku ya. Yang ngaku-ngaku. Menariknya, dia tuh ayahnya si Ahmad Surachie ini juga seorang dukun. Oh. Jadi sehari-harinya dengan profesi sebagai dukun ini, Ahmad Surachie sebenarnya melayani jasa yang biasanya dicari di dukun, seperti pasang susu, pengobatan alternatif, mengirim santet dan sebagainya. Tuh. Tapi selama perjalanan dia menjadi dukun, nggak ketahuan nih kalau ternyata ada sebuah twist atau fakta mengerikan di balik kiprahnya ya. Jadi dia tuh pernah dapat mimpi disamperin mendiang ayahnya kan. Terus dia dapat arahan untuk mencari 72 perempuan untuk dikorbankan. Itu alasannya apa, Mas? Untuk mendapatkan ilmu. Oh, jadi buat mendalami ilmu hitamnya dia ya gitu. Betul. Makin expert kan kalau apalagi ada ibaratnya pelicin nih, kamu pakai tumbal atau korban gitu kan pasti secara ilmu hitam pasti kan lebih manjur gitu loh. Nah, dia tuh berkiprah dari tahun 1986 sampai 1997. Jadi kurang lebih 11 tahun tuh. 11 tahun itu dia nginiin korbannya ya. Betul, 11 tahun dia dapat korban-korban yang kita sebut apa ya? Kita tumbalkan aja ya bahasanya. Karena ada sesuatu yang didapatkan kan dari mendapatkan korban itu. Nah, itu totalnya udah 42. 42 perempuan jadi korbannya dukun AS. Gitu. Dan itu kenapa baru ketahuan di tahun 1997? Itu karena ada laporan. Oh, laporan orang hilang pasti laporan orang hilang dong. Aku juga bingung ya, kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya itu ada laporan serupa tuh loh. Atau memang udah ada tapi memang betul-betul nggak kelacak. Mungkin, atau kayak buktinya biasanya kurang kuat tuh loh untuk ngarah ke dianya ini kan. Betul. Gitu. Nah, di korban terakhir ini, itu akhirnya kan polisi bertindak nih. Terus disamperin, digerebek dan mengaku dia memang melakukan itu kan. Dan ternyata nggak apa ya, kalau kita bayangin ritual penumbalan atau korban gitu kan ada sesuatunya. Ternyata memang. Jadi si korban-korban ini tidak hanya tapi ada suatu syarat yang itu tuh penting untuk ilmunya. Apa? Yaitu meminum air liur. Air liur dari korbannya itu pas sudah meninggal ya? Betul. Jadi memang akan dulu baru diminum air liurnya. Itu syarat yang dia dapatkan untuk meningkatkan keilmuannya itu tadi. Dan ini perempuan semua kan, Mas? Perempuan semua. Nah, ketika digerebek setelah dapat pengakuan itu ada bukti yang semakin menguatkan. Jadi di dalam rumahnya si Ahmad Surachie ini banyak barang-barang pribadi milik korban-korbannya. Termasuk yang paling terakhir tadi itu ya? Pastinya dong. Maksudnya yang lama aja ketemu, apalagi yang barusan gitu kan. Nah, setelah dimintai keterangan lebih lanjut, ternyata korban-korbannya itu dimakamkan di sebuah kebun tebu di daerah Sumatera Utara. Nah, di situ semua korbannya itu ketika dikuburkan ya dihadapkan ke arah rumahnya si Ahmad Surachie. Itu pasti ada apa ya, itu kayak syarat-syarat tertentu lagi ya, mungkin berkaitan dengan ritualnya dia harusnya kan. Nah, mungkin iya. Mungkin itu emang ada kaitannya dengan keilmuan yang sedang didalaminya itu ya. Cuman kan kalau kita berkaca pada beberapa budaya ya, kayak di Jawa misalnya, itu tuh kalau dikuburkan kan sebenarnya kepala ada di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Jadi menghadap ke selatan sebenarnya. Tapi kepalanya memang di bagian utara. Kayak itu mungkin dalam ilmu hitam yang didalami oleh Ahmad Surachie ini ada ketentuannya juga. Oh, ya bisa jadi kan, makanya tadi kayak kenapa kok kayak nggak biasanya tuh loh gitu kan. Betul. Itu. Tapi emang nggak masuk akal aja sih. Maksudnya kalau dibilang beruntung tuh bukan, tapi dari target 72-an ya, dari 70-72 itu ada 42 kan. Aku bersyukurnya tidak sampai sesuai sama targetnya dia sebenarnya kan. Dan bayangin deh orang-orang yang sana kan pasti orang yang butuh
untuk dibantu sebenarnya kan Mas biasanya. Betul. Gitu. Karena tahu beliau ini kan adalah dukun ternama pada saat itu, tapi malah ya menjadi korban. Dan aku taunya itu ada filmnya kok. Dan itu rilisnya tahun 97 langsung. Di tahun 1997 itu tuh ada film judulnya Kisah Nyata Dukun AS, Misteri Kebun Tebu. Nah itu kan tempat mereka ritual dan pada akhirnya dikuburkan ya, juga betul. Di situ kan ya. Cuman yang aku bikin bertanya-tanya ya Mas, itu kan penemuan korban terakhir itu 1997 betul kan? Tapi filmnya itu juga munculnya 1997 tuh loh. Jadi yang aku pikirin kayak oh emang di Indonesia ini nih kebiasaan banget ya kalau misalnya ada tragedi gitu kan, terus tiba-tiba udah ada wujud filmnya aja gitu. Mungkin kalau ini konteksnya dokumentari ya gitu, dokumenter itu tuh nggak masalah sih menurutku, karena itu adalah sebuah media untuk memberikan informasi, pemahaman, wawasan ya. Tapi kalau dalam konteks dibikin jadi drama, terus udah gitu ceritanya itu diubah gitu kan, dihiperbolakan tuh menurutku gak etis aja sih. Kayak akan lebih baik ketika kita mendoakan saja bagi yang berpulang kayak gitu. Sepakat sih, dan itu kan memang berulang ya, maksudnya sampai sekarang pun ketidakpekaan orang-orang sini secara moral untuk menciptakan suatu karya yang berkaitan dengan tragedi itu kadang masih dipertanyakan juga. Tapi di masa itu kan masih Orde Baru ya. Di Orde Baru kan sebenarnya industri film agak lesu karena banyaknya sensor dari lembaga sensor film. Nah itu tuh kenapa sih kok bisa kayak itu? Jadi kayak kreativitas anak bangsa jadi dibatasi dan cenderungnya lari ke film-film yang berbau dengan vulgar, yang vulgar ya, gitu ya. Atau film horor. Mungkin ini bisa kita bahas di episode selanjutnya ya. Perkembangan film-film pada masa itu ya. Bisa. Oke. Tapi Mas, ini kan tadi Dukun AS berarti udah ketahuan sama polisi kan ya? Kalau kita balik lagi ke Dukun AS. Nah itu dia akhirnya dihukum penjara aja atau dihukum mati? Setahu aku soalnya dihukum mati. Memang, akhirnya dihukum mati tahun 2008. Tapi memang apa ya, bisa kita bilang kalau dari kacamata hukum sebanding dengan apa yang dia lakukan gitu. Karena kan dia juga mengambil nyawa orang lain gitu kan. Ya, berarti memang ini kan Mas, pada akhirnya para dukun, entah dukun beneran ataupun dukun gadungan yang menjadi serial killer ya kalau kita bilang ya. Serial killer itu pada akhirnya dihukum mati semuanya kan. Kebanyakan seperti itu. Sudah tahu aku memang kayak gitu semua. Kayak ini ceritanya dukun Usep namanya. Beliau ini bernama lengkap Muhammad Tubagus Yusuf Maulana. Bagus. Orang Banten nggak sih? Iya. Biasanya. Tapi memang orang Banten beliau ini. Oh iya. Nah bedanya ya kalau sama dukun AS, dukun Usep ini tuh memang dukun spesialis pengganda uang. Oh. Banyak tuh pasiennya. Iya kan. Dan korbannya itu sampai 8 orang pada saat itu. Jadi memang karena beliau ini terkenal sebagai dukun pengganda uang, banyak dong orang datang minta tolong duitnya digandakan. Dan biasanya itu orang-orang yang terhimpit secara ekonomi lah gitu. Lagi ya entah mungkin ada utang atau ya lagi perlu duit banget lah, lagi BU. Nah, yang miris ketika datang ke sana gitu, mereka tuh akan disuruh ritual. Dengan dalih ritual itu adalah proses di mana mereka semua akan dibunuh. Jadi pada saat ritual itu mereka akan disuruh menggali sebuah lubang, masing-masing gali lubang, terus disuruh nenggak sebuah minuman. Padahal tuh minumannya sudah dicampur dengan racun tikus. Ketika mereka minum kan langsung gak lama bereaksi tuh. Dan sebenarnya mereka itu adalah menggali kuburannya sendiri. Itu yang menurutku miris tuh loh, kayak mengerikan banget. Nah, sebelum ritualnya itu sendiri, itu kan pasti mereka nyiapin duit ya, karena mereka taunya mereka akan mendapatkan duit tambahan. Maharnya. Iya, maharnya itu akan berkali lipat jumlahnya. Tapi pada akhirnya si duitnya itu ditilep lah sama si dukun Usep ini. Jadi memang pure kriminal aja gitu, pengen ngambil duit orang gitu dengan cara seperti itu. Berarti emang sih ya, harapannya rugi malah jadinya buntung kan, malah nyawa melayang juga kan. Ini kan tadi kalau dukun AS kan di Sumatera, ini ternyata dukun Usep memang berada di Banten kan? Kalau dukun Usep ini sendiri tuh memang berada di daerah-daerah Banten ya itu. Karena memang korbannya sendiri itu berasal dari Lebak ataupun Tangerang. Nah, sama seperti dukun AS, beliau ini akhirnya dihukum mati pada tahun 2012
2008. Sama dong tahunnya. Dukun AS juga 2008. Oh iya ya. Iya kan? Sama ya. Kayaknya mereka sempat ketemu deh. Berteman kali ya? Mungkin. Mungkin bisa jadi. Kasusnya apa Pak? Sama. Ya berarti seperti yang tadi kita sempat singgung ya, para dukun-dukun ini pada akhirnya dihukum mati gitu. Sama kayak kasus-kasus ini, kasus dukun terbaru yaitu Slamet Tohari atau Dukun Tohari. Itu beliau sudah divonis mati, tapi memang belum dieksekusi ya? Belum dieksekusi aja, tapi sudah dijatuhi hukuman mati pada saat terjadinya ini gitu kan. Ini baru juga kasusnya sebenarnya. Nah ya, kalau Dukun Tohari, Slamet Tohari ini itu aslinya bukan dukun. Yep. Dia tuh orang yang ngaku-ngaku aja kan, tapi ngaku-ngakunya itu dukun pengganda uang loh. Jadi kan ya seperti kita tahu tadi di kasusnya Dukun Usep, itu kan kayaknya nggak cuma orang yang punya utang atau mengalami kemiskinan ya. Orang kaya pun kalau tahu bisa gandain uang pasti gandain uang. Iya sih ya, pengen aja uang cepet kan. Itu kan gitu. semenggiurkan itu ya memang tentang uang ini. Jadi akhirnya karena dia bisa memicu kepercayaan orang seperti itu, menerima klien dan akhirnya banyak juga yang. Tapi itu bukan karena ini sebuah ritual ala-ala kayak Dukun Usep ya. Jadi 12 orang yang meninggal jadi korbannya si Dukun Tohari ini itu bukan jumlah orang yang pernah konsultasi sama dia. Jadi buat jaga nama ya. Nah, tapi 12 orang ini tuh adalah 12 orang yang rewel. Ya, pasti mintain duitnya mana Betul. Gitu kan. Jadi kan otomatis bayar mahar dulu nih. Katanya aku bilang nanti aku gandain deh. Aku udah bilang kayak itu kan, udah aku janjiin tapi nggak terwujud. Ditagihin terus. Sebel aku. Nah, jadi ya, karena keganggu kan, akhirnya tagihin terus gitu. Iya, kayak ditagihin utangnya mulu kan. Akhirnya ya udah. Nah, karena uangnya itu yang harusnya untuk mahar yang ku gandakan, itu ku belanjakan, bukan ku gandakan. Ya, jadi kurang lebih kayak gitulah ceritanya si Dukun Tohari itu. Ya, balik lagi ya, biasanya kan dengan dalih ritual ya Mas, akhirnya biar nyelamur kayak apa ya bahasa Indonesianya? Sebenarnya ya untuk menyamarkan ya. Menyamarkan. Ritual sebenarnya itu ala-ala doang. Apalagi orang udah kesel kan kayak ini mana uangnya? Nih, ini ada cara cepatnya, tapi harus ritual nih. Dan dilala di situ mereka malah diakhiri hidupnya. Betul. Gitu. Karena katanya tuh mereka disuruh nenggak minuman, mirip sama Dukun Usep ya. Disuruh nenggak minuman dan itu ternyata sudah dimasukin potasium cyanida. Oh, potasium cyanida. Ya udah, itu kan langsung bereaksi kan, bikin jantungnya berdebar, terus ya udah akhirnya semuanya pada meninggal gitu. Tapi akhirnya nih ya, kan sudah divonis mati seperti yang kita sebut tadi. Ini akhirnya beliau ini dipindah ke Alcatraznya Indonesia. Yaitu adalah Nusa Kambangan ya, di mana tempat penjahat-penjahat kelas kakap ya Mas, bisa dibilang. Betul. Karena memang katanya tuh beliau ini perlu pengawasan ekstra. Kalau kata dari penjaga dari yang lapas sebelumnya ya kan, dia ditaruh di lapas di daerahnya itu di Banjarnegara. Ya, kalau butuh pengawasan ekstra mungkin di kayak Nusa Kambangan gitu kan, pasti udah top tiernya penjahat Indonesia nih. Kita nonton di film aja kayak kan ada maximum security prison kayak gitu juga kan, ada yang bangsal isolasi lah dan sejenisnya. Ya kita nggak pernah tahu ya di dalam sebenarnya antar tahanan itu akan seperti apa juga relasinya. Dan sih, menurut saya emang pantas ya dia ditaruh situ karena kan ini selain penipuan ya, pasal 378 itu tuh ini juga kayak pembunuhan berencana kan, dia udah tercetus tuh kayak tak bunuh aja deh. Nah itu tuh juga salah satu tingkat paling tinggi di pidana tuh. Makanya nggak heran kalau dia sampai ada di situ dan ya korbannya sebanyak itu juga kok, ya kan? Tapi emang aku sangat menentang praktek dukun yang seperti ini. Ya jelas lah. Beberapa dukun pengobatan tradisional kan memang dipercaya memang manjur ya. Dan itu keturunan tuh loh, bisa keturunan kan memang gitu. Keterampilan yang diwariskan juga tuh loh. Dan ini kan korban-korbannya ya kita bisa berpikir kalau mereka ini orang-orang yang sebenarnya kepepet dan sangat butuh bantuan. Ya antara kepepet atau memang ada yang rakus. Ya gitu ada kan. yang emang pengen duit lagi aja kan. Tapi kalau berdasarkan beritanya yang aku baca kan tuh Mas, itu yang datang ke Dukun Tohari ini adalah orang-orang yang terlilit utang sebenarnya Mas gitu. Tapi justru itu mungkin pelajaran buat kita semua juga ya, buat teman-teman juga, seterdesak-desaknya kita butuh apa, pengen apa, janganlah mencari jalan cepat dengan bersekutu dengan setan. Sebenarnya bisa aku bilang ya, mungkin
memang kita ini atau orang-orang ya yang akhirnya ke dukun tuh nggak langsung bersekutu dengan setan itu sendiri, tapi dukun-dukun ini akhirnya jadi perpanjangan tangannya tuh loh. Jadi ada baiknya kita jangan menempuh jalan yang kayak gitu-gitu deh. Ada baiknya ya berdoa, usaha gitu. Nanti kalau emang ada rezeki pasti akan ke kita lagi kok gitu. Ya kan Mas? Amin. Amin. Itu dia teman-teman obrolan kelam kita hari ini. Nah, kita jadi banyak tahu ya Mas, case-case apa ya, serial killer kita bisa bilang. Berkedok dukun Atau bahkan bisa dibilang ada juga yang nggak dukun gitu. Ya, ngaku-ngaku. Tapi tetap sebagai dukun. Ya, ngaku-ngakunya sebagai dukun gitu. Nah, yang pasti sekarang ada baiknya kita ya mendoakan aja untuk korban yang sudah berpulang. Kemudian kita juga doakan aja buat keluarga yang ditinggalkan, semoga dikuatkan. Pokoknya jangan ditiru ya teman-teman. Terus buat teman-teman juga yang punya saran kita bahas apa ke depannya, boleh banget tulis di kolom komentar. Betul kan? Oke, itu aja untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.